Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak pada materi kali ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 45 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Materi ini ditujukan untuk kelas 7 mata pelajaran PPKN di semester ganjil. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Artinya, konstitusi merupakan norma-norma dasar atau kaidah-kaidah pokok yang mengatur tentang pokok-pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan atau ketatanegaraan. Nah, konstitusi sendiri dapat mengalami perubahan sesuai dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan dari konstitusi itu dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan sebagainya. Jadi anak-anak, karena konstitusi itu sifatnya bukan suatu hal yang ketat atau suatu hal yang statis. Jadi dia itu bisa berubah atau bisa diubah mengikuti dengan perkembangan zaman. Ya, karena zaman itu terus berkembang. Apa yang terjadi dalam masyarakat, apa yang terjadi dalam pemerintahan, atau apa yang terjadi pada negara, itu tidak suatu hari atau tidak selamanya ya itu terus, tetapi mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Nah, konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 45. Kalau kamu biasa menyebutnya UUD 45. Jadi dibedakan ya anak-anak antara UUD dengan UU. Kalau UUD itu adalah Undang-Undang Dasar. Dia berlaku sebagai konstitusi atau hukum dasar atau hukum pokok. Tetapi kalau UU itu adalah undang-undang. Dia adalah aturan atau peraturan yang mengatur lebih lanjut dari undang-undang dasar. Anak-anak, konstitusi itu tidak hanya satu, tetapi bermacam-macam. Ada dua konstitusi. Secara umum ada dua konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis menurut Profesor Miriam Budiarjo, yaitu umumnya disebut tertulis bila merupakan suatu naskah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah tidak merupakan naskah. Ya, jadi kalau konstitusi tertulis itu artinya aturan-aturan pokoknya itu ditulis dalam satu naskah atau dalam satu buku, dibukukan dia. Tetapi kalau konstitusi tidak tertulis, dia itu hanya norma pokok yang dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang sudah melekat atau sering dilakukan oleh masyarakat.
di dalam dunia ini, pada umumnya seluruh negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia, ya. Tapi ada negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, yaitu Inggris dan Kanada. Dia menggunakan konstitusi tidak tertulis. Jadi dia tidak punya undang-undang dasar, tetapi dia punya peraturan dasar yang harus ditaati oleh masyarakat atau oleh rakyat Inggris. Nah, dalam Indonesia atau di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu merupakan konstitusi tertulis. Nah, sebelumnya Pak Dwi sudah mengatakan bahwa konstitusi itu sifatnya dinamis, dia tidak statis, artinya bisa mengalami perubahan atau bisa mengalami perkembangan. Di Indonesia sendiri, konstitusi sudah mengalami beberapa perkembangan seiring dengan sejarah dari tata pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita ingat, nah, pada awal mula Indonesia merdeka, Indonesia telah memutuskan atau mengesahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi Indonesia. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1949, karena ada perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat, maka konstitusinya harus berubah. Maka pada tanggal 27 Desember 1949 berlaku konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, pada kurun waktu 1949 sampai dengan 1950, bentuk negara Indonesia waktu itu adalah Republik Indonesia Serikat. Maka konstitusi yang digunakan sudah tidak lagi Undang-Undang Dasar 45, tetapi menggunakan konstitusi RIS. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, ya, pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1959, Indonesia pada saat itu sudah tidak lagi berbentuk negara serikat. Nah, makanya untuk itu konstitusi pun berubah dari konstitusi RIS, karena sudah tidak serikat lagi, maka dia sudah tidak berlaku. Akhirnya digunakanlah atau dibuatlah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Dia berlaku pada waktu tahun 1950 sampai dengan 1959. Kemudian Presiden Soekarno waktu itu mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang salah satunya berbunyi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Artinya, pada kurun waktu tahun 1959 sampai dengan 1999, pemerintah Republik Indonesia kembali lagi kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, kenapa kok saya tulis itu berlaku sampai 21 Oktober 1999? Karena setelah itu Undang-Undang Dasar mengalami amandemen. Nah, Undang-Undang Dasar yang mengalami amandemen tersebut berlaku sampai dengan sekarang.
Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Apa sih amandemen itu? Amandemen adalah proses penyesuaian atau penyempurnaan konstitusi. Nah, kenapa ada penyempurnaan? Kenapa ada penyesuaian? Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu dulu dibuat dalam keadaan yang sangat mendesak oleh BPUPKI. Jadi dibuatnya terburu-buru, ya, tidak ada waktu yang cukup lama. Makanya dalam aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Dasar tersebut tidak mengatur secara menyeluruh yang ada di Indonesia ini. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, berjalannya waktu, maka aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh BPUPKI harus mengalami penyesuaian. Nah, amandemen pertama kali itu dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Nah, pada kurun waktu ini dilakukan sidang umum oleh MPR. Jadi anak-anak yang boleh mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah MPR. Pada amandemen pertama dilakukan penyesuaian atau perubahan 9 pasal, yaitu pada pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pada amandemen pertama ini difokuskan pada kekuasaan pemerintahan negara. Pada waktu itu kita tahu tidak ada batas dari presiden bisa menjabat sebagai presiden. Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh BPUPKI tidak mengatur berapa lama seseorang bisa menjadi presiden. Makanya dulu Presiden Soeharto bisa berkuasa sampai dengan 32 tahun. Nah, pada amandemen pertama ini dilakukan atau dibuat aturan berapa lama sih presiden bisa menjabat. Nah, ditulis presiden dapat menjabat 5 tahun, kemudian dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Artinya, setiap orang di Indonesia hanya boleh menjadi presiden selama 2 periode. Ingat, 1 periode jabatan presiden adalah 5 tahun. Kemudian dia bisa dipilih lagi selama 5 tahun. Selanjutnya apakah dia bisa mencalonkan lagi? Sudah tidak bisa. Nah, pada amandemen 1 juga dirubah atau dijelaskan tentang kekuasaan pembuatan undang-undang. Dulu, undang-undang hanya dibuat oleh presiden. Kemudian pada amandemen pertama, undang-undang itu dibuat oleh DPR, ya. Presiden hanya berhak mengajukan rancangan. Kemudian rancangan itu akan dibahas oleh DPR. Kemudian DPR membuat undang-undang lalu dikembalikan lagi kepada presiden untuk disahkan. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dilakukan amandemen kedua. Nah, pada amandemen kedua ini ada perubahan pada pemerintahan daerah. DPR, kewenangan dari DPR juga dilihat dari segi hak asasi manusia, lagu kebangsaan, serta juga mengenai lambang negara Indonesia. Pada amandemen ketiga, itu dilakukan pada tanggal 10 November 2001. Nah, amandemen ketiga ini menitikberatkan pada kewenangan dari MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara, impeachment,
serta juga memiliki inti perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia. Di situ ada kata impeachment. Anak-anak, apa sih impeachment itu? Impeachment adalah proses pengajuan mengundurkan diri presiden. Maksudnya seperti ini. Presiden bisa dipecat atau diturunkan. Nah, oleh siapa? Siapa yang bisa menurunkan presiden? Yang bisa menurunkan presiden adalah DPR dan MPR. Melalui apa? Melalui Mahkamah Konstitusi. Kenapa presiden kok bisa diturunkan? Ada beberapa faktor, misalnya dia melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran berat, korupsi, membunuh, menipu, berkhianat kepada negara, dan lain sebagainya. Maka DPR dan MPR melakukan sidang, kemudian mengusulkan impeachment kepada presiden, mengusulkan impeachment kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi yang memutuskan presiden ini bersalah atau tidak. Jika presiden bersalah, maka presiden bisa diturunkan. Jadi, secara sederhana, impeachment adalah proses untuk menurunkan presiden dari jabatannya. Kemudian, ada lagi amandemen, yaitu amandemen keempat. Nah, ini adalah amandemen terakhir dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa terakhir? Karena sampai sekarang Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen lagi sejak tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada amandemen keempat ini, yang diatur adalah mengenai mata uang, bank sentral, pendidikan, dan juga kebudayaan, perekonomian, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, di amandemen keempat ini juga dijelaskan bahwa DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah bagian dari MPR. Kemudian juga menjelaskan tata cara penggantian presiden dan pernyataan perang dan pernyataan damai dan juga perjanjian dengan negara lain. Nah, jadi pada amandemen keempat ini dijelaskan juga bagaimana cara mengganti presiden ketika presiden itu sudah tidak menjabat atau diturunkan atau mungkin meninggal dunia. Kemudian juga diatur tentang tata cara bagaimana kita mengatakan atau menyatakan perang kepada negara lain, membuat perdamaian, dan juga membuat perjanjian dengan negara lain. Anak-anak, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Kamu tetap semangat dalam mengikuti belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan serta anjuran dari pemerintah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.